Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis taklim kajian online ini yang diadakan oleh Majelis Taklim Bina Darul Lughah. Pada sesi kali ini kita alhamdulillah kedatangan Gus Rocky yakni dari Ponpes Al Falah Peloso Jawa Timur. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sehingga kita senantiasa dapat memperoleh hidayah dan juga kelak mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kajian, saya izin membacakan sedikit profil dari Majelis Taklim Bina Darul Lughah. Mungkin teman-teman di sini baru ada yang pertama kali baru mengikuti kajian di Majelis Taklim Bina Darul Lughah ya. Tentunya tak kenal maka tak sayang. Bina Darul Lughah merupakan majelis taklim online yang didirikan oleh Ning Ria Jazuli atau nama lengkap beliau Ning Lailatul Badriatus Sofa. Beliau merupakan alumni dari Ponpes Darul Falah Selati Pusat, Bang Sri Jepara, Jawa Tengah, dan merupakan alumni Pondok Pesantren Manbaul Quran dari Sampang, Madura. Nah, visi misi Bina Darul Lughah tentunya tidak jauh untuk mensyiarkan karya dari pengasuh Pondok Pesantren Falam Selati, Kiai Haji Taufikul Hakim. Nah, teman-teman perlu diketahui Binadar sendiri menyediakan beberapa program pendidikan, yakni mulai dari kursus bahasa Arab, ada program Amsalati Online, program Tahsin Al-Quran, dan alhamdulillah selama 3 tahun berjalan ini sudah banyak kalangan baik dari anak-anak, remaja bahkan ibu-ibu pun sangat semangat belajar di Majelis Bina Darul Lughah. Dan alhamdulillah juga teman-teman Bina Darul Lughah sudah diakui secara resmi menjadi yayasan pendidikan di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, saya juga izin membacakan dari profil Gus Rocky, pemateri kita pada malam hari ini. Oke, nama beliau Muhammad, yakni Rocky Muhammad Shibli, lahir di Kediri pada tanggal 25 Maret 2004. Pendidikan beliau dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Mojo, SMPN 1 Mojo, kemudian Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadul Ukul, Misri Al-Falah Wusto. Beliau berpengalaman menjadi materi tetap pelajaran gramatika bahasa Arab di Madrasah Diniyah PP Nurul Falah Pelosok Kediri. Juga aktif sebagai aktivis dalam forum musyawarah Pondok pesantren tahunan Jawa Madura dan menjadi penasehat di PP Nurul Falah Pelosok Kediri. Nah, untuk tema kita pada malam hari ini yakni istiadat li Ramadan, bekal ulama dalam menyambut bulan pendidikan jiwa. Nah, tentunya hampir ya 2 minggu lah, 2 minggu kira-kiranya kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita tata niat, tata hati kita untuk menyiapkan eh, sebagai diri yang lebih baik pada bulan Ramadan ini. Oke, kita sambil menunggu.
Baik. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Gus Rocky. Oke, Mute buttonnya. oke, saya belum terdengar suaranya. Bikin lagi. Ayo. Cek, belum terdengar, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jelaskan lewat bisa aja nih. Takutnya malam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Volumenya aja dulu. Yang dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Eh, Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara eh, meeting online Zoom yang nanti temanya
sesuai dengan tuan rumah memintakan untuk mengusung tema tentang Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan ini memang sebenarnya merupakan bulan yang sangat-sangat mulia, sehingga kita sebagai umat muslim kalau sudah berada di bulan Ramadan ini, maka seyogianya kita untuk mengutamakan waktu kita. Jadi setelah ini karena penjelasannya tidak ada bahasa Arabnya nih. Tidak ada bahasa Arab. Mungkin nanti teman-teman bisa untuk mencatat pelan-pelan saja, nanti saya jelaskan satu persatu dengan santai. Pertama, kita harus tahu dulu sebenarnya kewajiban dari bulan Ramadan ini itu bagaimana awalnya. Artinya Allah itu mewajibkan kita dalam bulan Ramadan ini sebenarnya kelebihannya daripada bulan yang lain itu apa? Sehingga kita diwajibkan untuk berpuasa. Ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu ternyata sama Allah sudah diwajibkan melalui Al-Quran, yang mana kewajiban ini menyeluruh terhadap semua umat, nih. Semua umat. Artinya semua umat, kalau kita telaah lebih dalam lagi, puasa ini itu sebenarnya sudah wajib semenjak sebelum dari umat Muhammad, umat Muhammadiyah, yakni kita. Umat setelah Nabi itu, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, oleh karena itu, ini kok bentar, kok mendel ya Pak? Halo, halo. Oke. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim harus tahu dulu sejarahnya itu bagaimana. Jadi awal mula dari bulan Ramadan ini itu sebenarnya dari umat Nabi Nuh, ya, kalau saya nggak salah ingat itu. Nabi Nuh itu diwajibkan puasa lebih dari sebulan. Jadi ada umat-umat yang diwajibkan untuk puasa lebih daripada sebulan. 1 tahun kemudian siam dahri, puasa selamanya. Itu ada beberapa orang-orang yang memang diwajibkan. Tapi seiring berjalannya waktu, artinya umat ini bertambah lemah fisiknya, maka diwajibkan di umat Nabi Muhammad berupa 30 hari. Sebenarnya ini sama seperti Isra Mi'raj, yang mana Allah itu mewajibkan sholat itu kan. Nabi Muhammad kalau Isra Mi'raj ceritanya itu kan beliau dinaikkan ke langit, kemudian diwajibkan oleh Allah Ta'ala 50 sholat sehari. Ya, 50 sholat sehari. Kemudian ketemu di tengah-tengah oleh Nabi yang lain, diberi pesan, jangan, 50 tuh umatmu nggak kuat. Lek umatku nggak apa-apa. Kalau umat saya nggak apa-apa. Tapi untuk umatmu, 50 itu kebanyakan. Jadi dikurangi sampai 5. Nah, puasa ini sama. Jadi sebenarnya umat-umat terdahulu tuh udah diwajibkan, cuma masih belum tidak, jumlahnya tidak berjumlah sebulan saja. Dan ini juga kewajiban ini ya, kewajiban bulan puasa ini juga sesuai dengan hadis Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang terakhir Shaumi Ramadan. Jadi Nabi juga mewajibkan adanya puasa ini. Jadi tidak hanya Quran biasalah. Seperti itu kalau kita tahu kewajiban itu enggak hanya dari Quran. Jadi kita harus tahu Qurannya bagaimana, kemudian hadisnya sesuai atau tidak. Kalau cuma kita melihat preferensi dari hadis atau Quran saja, maka itu kurang untuk memahami sebuah pemahaman. Oke. Setelah kita tahu, artinya puasa itu memang ternyata dari dahulu. Tapi artinya kewajiban ini sudah menyeluruh ke semua umat, bahkan umat-umat terdahulu. Cuma khusus di umat Muhammadiyah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu 30 hari. Nah, ternyata keutamaan-keutamaan bulan Ramadan
itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Kalau saya sebutkan sekarang, itu kepanjangan, malah membosankan. Saya rangkum beberapa saja. Artinya bulan Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan yang apa namanya eh banyak sekali. Di antaranya ya keutamaannya baik secara agamis artinya secara mendapatkan pahala atau secara kesehatan badan. Ternyata berpuasa itu juga ada pengaruh terhadap kesehatan secara sains. Jadi ulama menyebutkan, ini saya rangkum dari referensi salah satu kitab terdahulu dijelaskan bahwasannya keutamaan puasa secara medis itu adalah sihatun lil abdan, membuat badan kita tuh semakin sehat. Itu saya nggak tahu artinya secara ilmiah bagaimana, saya kurang tahu, cuma saya cukup yakin dengan hal ini. Kenapa? Karena saya merasakan itu. Mungkin teman-teman ada yang merasakan. Nabi juga berkata dalam hadis, suatu hadis, wasumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan merasakan sehat. Itu yang bicara seperti itu Nabi. Nabi Muhammad. Artinya eh, secara apa namanya kesehatan pun juga ada manfaatnya. Kemudian salamatul adhan, tashihul afkar. Kita dengan melakukan puasa itu bisa menjernihkan pikiran. Artinya mungkin teman-teman ya, tadi tak jelaskan dulu ya, hubungannya kenapa kok bisa puasa itu hubungannya dengan kesehatan. Kalau di kitabnya itu jelaskan, makanan yang kita makan itu ada pengaruh terhadap tubuh kita. Kalau kita tidak apa namanya mengkonsumsi baik itu nasi atau apa, maka itu akan meringankan tubuh kita, tidak membebani tubuh kita dengan banyak kandungan makanan tadi. Ini kalau yang dijelaskan dalam kitab, saya kurang tahu kalau penjelasan medis, mungkin teman-teman nanti ada yang tahu bisa sharing-sharing saja. Memang dengan puasa tadi kita menahan nafsu untuk memakan, nggak ada konsumsi makan nih, cuma makan ketika sahur aja, itu membuat tubuh kita ringan. Kemudian salamatul adhan, hati kita tuh semakin bersih, pikiran kita semakin jernih. Nah ini teman-teman ya, hubungannya pikiran kemudian hati bersih dengan puasa itu apa? Dulu, ini cerita dalam salah satu kitab, ya, dalam salah satu kitab Tauhid ini diceritakan, saya lupa takbirnya bagaimana, saya jelaskan langsung saja. Jauh sebelum dunia itu diciptakan, Allah itu menciptakan makhluk yang namanya pintar, bodoh, dan yang terakhir nafsu. Bodoh, ini boleh percaya atau enggak, ini memang diceritakan dalam salah satu kitabnya. Ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya bodoh, kalau bahasa Jawa namanya bodoh, pekok, bodoh. Disuruh kanan, dia belok kiri. Disuruh kiri, dia belok kanan. Nggak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena namanya bodoh. Kalau pintar, dia disuruh oleh Tuhan, maju, ya dia maju. Bergerak ke kanan, ya dia bergerak ke kanan, mundur juga dia mundur. Kemudian, kalau yang si nafsu ini diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang namanya nafsu, ketika diperintahkan oleh Allah untuk taat, wahai nafsu, kamu coba deh maju. Nafsu ini menjawab apa? Aku ya aku, awakmu ya awakmu. Aku ya aku, kamu juga kamu. Artinya kamu nggak berhak memerintah saya, Tuhan. Itu jawabannya nafsu. Kemudian sama Allah diperintahkan, nanti dia nggak mau nurut. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk jangan diberi makan. Jangan diberi makan nafsu itu, maka niscaya nanti dia akan langsung nurut. Ternyata setelah dia tidak diberi makan oleh para malaikat, pada saat itu, diciptakannya itu tadi, dia langsung nurut, langsung nangis-nangis untuk tobat, istilahnya dia kapok, dia merasa apa namanya kapok, iya bahasa Indonesia kapok, jera, dia merasa jera, artinya sudah, saya nggak pengen melanggar perintah Tuhan, saya harus ikut terhadap perintah Tuhan dengan cara tidak diberi makan. Nah sehingga inti dari cerita tadi apa,
Kalau kita puasa, maka itu nanti ada hubungannya dengan nafsu kita yang tidak semakin apa namanya eh semena-mena. Artinya kita bisa mengontrol nafsu itu. Makanya untuk apa namanya beberapa kiai-kiai itu menyarankan para santri-santri kalau dia masih belum mampu untuk nikah, tapi dia sudah apa namanya kalau orang itu nafsunya terlalu tinggi dia, maka disarankan untuk berpuasa. Karena berpuasa itu mengurangi kadar nafsu kita. Makanya kalau kita setelah makan itu diceritakan, dijelaskan itu bisa menambah nafsu. Artinya perbandingan antara nafsu ketika sudah makan dengan belum makan itu sangat jauh sekali. Nah, makanya itu dijelaskan di salah satu kitab keutamaan bulan Ramadan adalah tadi apa namanya mensucikan pikiran, mensucikan hati juga. Kita bisa lebih jernih. Itu secara medis, artinya secara zahir, secara kesehatan, secara jasmani itu sudah ada manfaatnya. Kalau kita berbicara secara agamis, artinya di hadapan Tuhan, bulan puasa dibandingkan bulan yang lainnya itu manfaatnya apa? Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antaranya adalah di salah satu hadis itu diceritakan kalau kita melakukan ibadah puasa, maka itu akan menjadi sebab atau bisa membuat keinginan kita, doa-doa kita cepat terkabul. Pasti terkabulkan. Itu adalah apa namanya di antara fadilahnya. Nabi pernah berkata, salah satu hakin Allah Allah yarudalahum ad-da'wah. Yang pertama, as-so'im hatta yuftir. Yakni ada 3 hal oleh Allah yang tidak akan diterima, tidak akan ditolak ya, maaf, tidak akan ditolak doanya. Itu ada 3. Salah satunya yang pertama adalah as-so'im hatta yuftir. Yakni orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Enggak hanya puasa saja sampai buka. Artinya kalau puasa kemudian di tengah-tengah dia membatalkan puasanya ya dia enggak tergolongan hadis ini. Jadi orang-orang yang melakukan puasa kemudian sempurna sehari sampai dia berbuka maka dipastikan Nabi berkata tidak akan ditolak doanya. Tapi jangan salah ya teman-teman. Artinya oh ya berarti nanti kalau udah Ramadan aku minta rumah aja, aku minta uang 1 M. Wah, tapi Tuhan tidak memberi itu. Apakah berarti doaku nggak terkabul? Nggak gitu. Berarti konsep doa tidak seperti itu. Doa itu konsepnya kita menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian nanti oleh Allah Ta'ala akan diberikan yang menurut Allah itu lebih baik. Jadi kita nggak tahu yang lebih baik itu yang mana. Kita minta uang 100 juta kemudian oleh Allah diberi 500.000 atau 10.000 saja. Itu mungkin menurut kita, pandangan kita sebagai manusia yang meminta tadi uang 100 juta itu, uang yang dikit, doa kita nggak terkabulkan. Apakah benar demikian? Ternyata tidak. Karena hal yang baik, keadilan Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita menalar apa yang terjadi di dunia ini, baik kita doa, takdir, sesuai dengan persepsi kita, maka itu semua akan tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Karena saya terus terang saja, kita berada di titik ini, saya berada di titik sekarang. Mungkin teman-teman di sini ada yang keluarganya mungkin dari keluarga yang berkecukupan, keluarga yang pas-pasan ekonominya, atau bagaimanapun bentuk macamnya, itu adalah pemberian Tuhan. Kita nggak tahu kenapa kita nggak bisa milih lahir di keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin, atau kita bekerja kemudian kita diberi uang, diberi gaji oleh bos kita atau siapapun itu di luar kendali kita. Artinya kalau Anda mendapatkan semua harta itu, rezeki itu, kemudian Anda berpikir kalau itu semua murni karena jerih payah Anda, maka itu salah di situ. Kita sudah step kita sudah satu itu salah, Husan. Udah salah. Artinya mungkin teman-temannya sudah bekerja, mungkin teman-temannya sudah mulai mencari nafkah, mengetahui apa yang saya katakan. Itu akan lebih mudah. Karena jujur di titik sekarang pun saya bisa
apa namanya memberi materi kepada teman-teman di sini itu juga nggak tahu kenapa karena dulu ya saya di pondok saja nggak tahu tiba-tiba bisa ngisi materi kayak gini dan apa namanya FYI aja ya curhat sedikit lah sebenarnya saya udah mulai nggak apa namanya mulai ngisi materi sudah nggak terbuka kelas online lagi karena menurut saya ini terlalu apa namanya terlalu melebar lah dari kehidupan saya di pondok karena di pondok jujur saya masih pelajar dan mendapatkan banyak ilmu saya merasa belum cukup dengan ilmu yang saya punya sekarang tapi khusus untuk majelis ini karena sudah lama jadi saya kira nggak apa-apa lah sekali-kali gitu kan sharing-sharing juga saya juga butuh hiburan kayak gini tuh oke kita lanjut lagi ke apa namanya materi yang tadi artinya keutamaan bulan Ramadan sangat banyak sekali tadi udah saya jelaskan dari segi jasmani rohani juga udah kita masuk ke kekhususan sebenarnya banyak sekali teman-teman kalau di itu banyak sekali saya nggak akan habis lah di sini kayak penjelasan dari Fadhoil apa namanya keutamaan dari bulan Ramadan di antara keutamaan yang lain pahala diperlipat berlipat kali lah berlipat banyak sekali kemudian eh, keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan itu sangat sangat banyak sekali tapi ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui hal ini adalah kalau kita tahu bulan Ramadan itu memiliki banyak sekali keutamaan, maka jangan sampai kita meremehkan bulan itu. Maksudnya meremehkan gimana? Jangan sampai ada terlintas di pikiran kita untuk, oh, wah ini bulan banyak kesempatan dong kita dimaafkan di bulan ini. Berarti aku buat dosa aja. Buat dosa sekali, nggak apa-apa lah. Walaupun nggak ada niat ya, kayak kalau kita ngelakuin apa, terus, oh udah nggak apa lah. Kita mungkin ngambil barang orang atau kita melakukan kemaksiatan apapun itu bentuknya apapun itu terus kita terbesit dalam hati udah nggak apalah ntar juga doa juga diampuni sama Tuhan orang Ramadan jangan sampai kayak gitu jangan sampai itu dengan berkali lipatnya pahala di bulan Ramadan itu bisa menjadi bumerang artinya kalau kita membuat kesalahan di bulan Ramadan itu juga berkali lipat sama aja yang paling parah di antara yang paling parah adalah jangan sampai kita dalam bulan puasa ini bolong puasanya. Jangan sampai bolong. Apalagi bolong ini tidak ada apa namanya, nggak ada uzur syar'inya. Kita bolong, kita nggak melakukan puasa karena kita nggak pengen puasa. Capek lah makan. Capek lah makan. Capek lah gue lapar. Ntar itu lagi. Nggak tahan aku. Aku pengen makan. Aku nggak bisa nahan nafsu. Aku harus makan. Kerja capek seharian. Udah aku nggak usah puasa lah. Ntar makan juga kenyang. Minta maaf sama Tuhan diampuni. Jangan sampai kayak gitu. Nabi berkata dalam salah satu hadis, Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah wala maradin lam yuqdihi shaumud dahri kullih. Lam yuqdihi shaumud dahri kullih. Wa in shamahu. Ini kata Nabi ya. Siapapun yang membatalkan satu hari saja di bulan Ramadan, satu hari saja, tanpa adanya udhur syar'i, mungkin kayak kalau teman-teman sakit kan nggak apa-apa, kita nggak puasa, kemudian mungkin bepergian yang sudah memperbolehkan kita untuk membatalkan puasa, kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sengaja nggak ada uzur di sana, nggak ada penyebab kita untuk membatalkan puasa, maka Nabi berkata tidak akan bisa digantikan oleh puasa selamanya. Satu hari puasa selamanya. Saya bolong satu hari ini nggak puasa sengaja. Udah gue makan aja lah lapar. Kemudian bulan Ramadan selesai, kita mengkodoi yang tadi tuh yang sengaja nggak puasa itu tidak akan bisa tercover dengan kita menggantikan puasa tadi. Maksudnya menggantikan puasa itu gimana? Nggak bisa menggantikan puasa itu gimana maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, artinya keutamaan kita mengkodok tadi, menggantikan puasa yang saya sengaja tinggalkan, itu tidak akan bisa mengalahkan keutamaan puasa di hari itu. Walaupun teman-teman mengkodoi, walaupun kita sudah menambal puasa kita yang bolong,
itu tetap tidak bisa menggantikan pahala dari puasa di bulan Ramadan itu. Jadi kita mengkodok karena ya wajib aja, tapi pahalanya nggak ada apa-apanya dibanding bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi saya harap itu bisa menjadi apa renungan lah. Artinya jangan sampai ada kepinginan kita melewatkan satu hari di bulan Ramadan karena sampai kapanpun puasa di bulan Ramadan itu nggak akan bisa digantikan. Dari segi keutamaan pahala itu nggak bisa. Jadi kalau ada orang bilang, yaudahlah gue kodo aja nanti gue gantiin. Udah gak usah itulah gak usah gue gak usah puasa hari ini udah makan aja. Itu jangan ya. Bahkan itu akan membuka apa namanya pahala kita dosa kita berkali-kali lipat. Mungkin itu aja. Kemudian materi selanjutnya adalah ini kita berhubungan apa Ramadan aja ya, santai-santai aja. Kalau teman-teman bingung sebenarnya kayak terus amalan apa gak? Amalan apa Ustadz kayak yang harus saya lakuin kalau lagi bulan Ramadan? Gak usah bingung-bingung. Di desa saya itu ada biasanya kayak kalau Ramadan tuh yang pasti kan teraweh tuh, teraweh kayak gitu. Kemudian iktikaf, karena iktikaf di bulan Ramadan itu sangat diutamakan. Teman-teman ada yang tahu iktikaf? Iktikaf itu berdiam di dalam masjid. Diam dalam masjid itu sangat utama sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Saya jelaskan secara rinci saja. Artinya bulan Ramadan ini adalah peringatan dari hal apa? Acara apa? Tuhan itu membuat Ramadan itu sebenarnya event dari apa? Dijelaskan dalam salah satu kitab, Ramadan itu ada beberapa kekhususan. Saya jelaskan. Yang pertama adalah Nuzulul Quran. Adalah bulan di mana Quran itu pertama kali turun. Jadi ketika bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Itu kalau di Qurannya. Artinya bulan di mana turunnya Al-Quran. Makanya Allah membuat event Ramadan ini sangat istimewa karena itu turun Al-Quran. Kemudian kekhususan yang lain, kekhususan bulan Ramadan adalah dia wajib, wujubu shaumihi. Puasa yang lain nggak ada yang wajib, kecuali puasa Ramadan. Hah? Jadi dibandingkan puasa yang lain, Senin Kamis atau puasa Daud, masih lebih utama puasa Ramadan. Jangan disia-siakan teman-teman. Artinya umat kita, umat Muhammad ini sudah merupakan umat yang paling ringan. Umat-umat terdahulu tuh ada yang diwajibkan sampai puasa tuh setahun. Ada yang seumur hidupnya, beberapa nabi ya kalau itu. Umat yang paling lama itu ya umat sebelum kita. Tapi kita sebagai umat Muhammad cukup 1 bulan itu sudah puasa yang paling utama dibanding puasa umat-umat sebelumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang merasa kurang itu bisa sebagai itulah. Kayak cukup kita tuh umat Muhammad tuh udah enak banget lah. Apalagi ini aku jelasin lagi ya. Keutamaan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umat sebelumnya. Umat sebelumnya itu Allah itu memberi azab. Ini cerita dikit aja. Di umat sebelumnya banyak dari umat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kalau umatnya itu bikin salah, itu langsung diazab seketika itu juga. Ada yang dibalik, bumi dibalik, banyaklah cerita-cerita dijadiin monyet, jadiin hewan, kemudian dibunuh, ada banjir, kemudian banyak sekali. Umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad itu ketika bikin dosa, itu langsung diazab pada saat itu juga. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu diberi keutamaan oleh Allah. Kalau kita bikin salah, kita diberi waktu untuk bertaubat. Kalau kita bikin salah, kita masih punya kesempatan untuk membenahi diri kita. Itu adalah keutamaan. Kenapa kita bisa utama? Karena Nabi Muhammad itu meminta hal itu, teman-teman. Makanya diciptakanlah neraka. Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah untuk ditunda azabnya. Nanti ketika hari kiamat baru ditimbang. Itu adalah keutamaan kita sebagai umatnya Muhammad. Cuma ada beberapa kesalahan yang oleh Allah itu tidak bisa ditoleransi. Artinya kalau kita bikin kesalahan itu, oleh Allah langsung diberi azab. Apa perbuatan yang tadi? Walaupun kita umat Muhammad, tapi tetap dikasih azab secara langsung oleh Allah. Ada dua. Yang pertama adalah
kalau kita durhaka kepada orang tua. Maka oleh Allah itu langsung diberi azab seketika itu juga. Yang nomor dua adalah doanya orang-orang yang atau azab orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya. Makanya hati-hati teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bikin salah terhadap orang, sudah menyakiti hati orang, sudah membahayakan orang, sudah mungkin mengancam atau apa namanya membuat buruk kepada orang lain, maka kalau orang yang tadi jadi korban itu doa kepada Allah untuk meminta azab kepada para pelaku, itu langsung oleh Allah dikabulkan doanya, langsung dikasih azab. Itu adalah dua hal. Jadi hati-hati kalau kita deket sama orang, kita apa namanya mungkin punya teman atau punya saudara, jangan sampai kita menyakiti orang lain itu. Jangan sampai dia merasa dendam, dia merasa sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk memberikan azab. Artinya apa namanya dia sebagai mazlum, orang yang dianiaya, sebagai korban, dia berdoa kepada Allah meminta pertolongan. Itu langsung sampai itu doanya tuh. Makanya ada istilah karma tuh, karma kualat. Kalau di Jawa namanya kualat. Itu sebenarnya dipetik dari ini, artinya bisa sampai ke kita langsung kalau Allah itu mau apa namanya orang ini tadi berdoa. Kalau pelaku, kalau korban tadi merasa teraniaya, kemudian merasa tersakiti, dia berdoa langsung dikabulkan. Maka hati-hati. Itu adalah doa yang nggak bisa dikabulkan. Oke, kita langsung lanjut aja ya tadi yang tentang bulan Ramadan. Kemudian kekhususan bulan Ramadan yang lain adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini kalau di hadis itu bukan tarawih, nggak ada. Tarawih itu kalau di hadis qiyamul lail. Nanti Nabi berkata, "Mangkoma Ramadan imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh." Siapa saja yang melakukan ibadah artinya taraweh di bulan Ramadan, dia tembus. Bentar ya. Saya ulangi lagi. Mangkoma Ramadan imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa saja yang melakukan ibadah artinya sholat taraweh di bulan Ramadan dengan iman, kita bersungguh-sungguh wahtisaban, maka nanti kelak ketika apa namanya sudah keluar dari bulan Ramadan, sudah selesai puasa Ramadan, maka dia seperti halnya bayi yang baru lahir, dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau teman-teman melakukan taraweh dengan rokaat yang berbagai macam, variasi, nggak hanya satu saja, karena berbagai daerah bisa beda tuh. Ada yang 20, ada yang berapa, eh banyak lah itu. Saya malah nggak hafal itu. Kan tergantung apa namanya variasi dari agama Islam teman-teman itu apa. 20 dan berbagai rokaat yang lain, kalau kita bersungguh-sungguh, yang penting kita bersungguh-sungguh, maka kita keluar dari bulan Ramadan seperti halnya bayi baru lahir, nggak ada dosa, bersih semuanya. Nah itu keutamaan dari terawih. Jadi jangan meremehkan terawih, jangan sampai kita ada satu hal yang kayak, aduh terawih lagi capek lah udah nggak usah, jangan sampai. Walaupun pahala dari sholat fardu, sholat duhur, sholat fardu, 5 fardu itu tidak bisa digantikan oleh sholat sunnah apapun. Kalau dibandingkan sama sholat tarawih masih lebih utama sholat fardu. Jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai salah kayak kita nggak sholat isya, kita nggak sholat 5 waktu, nggak subuhan, tapi kita tarawih sama aja tuh. Itu sama aja bohong kayak perumpamaannya kayak teman-teman beli perhiasan, beli gelang, beli jam, beli make up, beli segala macam pernik-pernik eh, perhiasan tapi nggak pakai baju sama aja kan kelihatan tuh teman tuh. Jadi jangan sampai kita melupakan sholat fardu karena itu yang paling utama. Kemudian kekhususan yang lain adalah itikaf. Tadi sudah saya jelaskan itikaf. Itikaf yang paling utama di bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir. Itu yang paling dianjurkan oleh Nabi. Jadi 10 hari terakhir itikaf di masjid. Udah diem aja niat itikaf. Kalau saya biasanya tuh masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, langsung niat itikaf di situ. Udah, gitu aja bentar. 10 hari terakhir gak usah lama-lama dah.
sekuatnya aja. Kalau bisa lama ya bagus, bisa membaca Quran kayak gitu tuh udah banyak banget pahalanya tuh udah. Semoga. Kemudian baca Quran itu adalah khususan yang lain. Kemudian mudha'afatus thawab, pahala yang dilipat gandakan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Jangan sampai kita lupa ada malam Lailatul Qadar. Walaupun kalau ada yang tanya ya, malam Lailatul Qadar itu kapan sebenarnya? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu. Yang pasti di bulan Ramadan. Banyak ulama yang menafsiri, menjelaskan letak kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu dan ciri-cirinya bagaimana. Itu ada. Kalau pengen tahu tuh ada sebenarnya. Cuma itu tetap tidak bisa dijadikan pacuan. Ada yang mengatakan kalau bulannya tuh terang, langit cerah, kemudian udara tuh lumayan dingin, nggak yang panas banget, nggak yang gerah banget. Itu adalah salah satu tanda, cuma nggak ada yang tahu. Ada yang bilang beberapa ulama mengatakan tanggal ganjil, hari ganjil itu malam Lailatul Qadar di situ. Cuma itu nggak ada yang tahu. Biasanya paling gampang itu 10 hari terakhir. Seminggu terakhir tuh 10 hari terakhir itu yang paling apa namanya potensi Lailatul Qadar itu ada. Sebenarnya apa Lailatul Qadar itu? Eh, ada apa sih di sana itu? Katanya Ramadan udah dilipat gandakan pahalanya. Terus kalau Lailatul Qadar itu apa? Kalau di Lailatul Qadar itu sangat banyak sekali keberkahan dan malaikat tuh turun banyak sekali di sana. Lebih utama lagi daripada Ramadan. Jauh lebih banyak. Jadi mungkin dari kita yang masih belum terbiasa untuk apa namanya melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, ibadah-ibadah kecil, jangan sampai kita luput di 10 hari terakhir tuh. Itu adalah kalau di bola tuh injury time-nya tuh udah 10 hari tuh harus kita maksimalkan. Teman-teman yang mungkin pernah berbuat maksiat, teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan kesalahan, ini waktu yang paling pas, waktu yang paling utama untuk kita bertobat. Tadi, tarawih aja tuh bisa bikin kita tuh setelah bulan Ramadan seperti kita bayi lahir. Apalagi Lailatul Qadar ini itu udah bersih banget tadi. Jadi banyak sekali faedahnya. Udah, itu mungkin beberapa kekhususan aja ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan aja. Kemudian ada satu hal yang pengen saya bahas di sini terkait bulan Ramadan. Mungkin keluarga dari teman-teman yang ikut kajian ini di rumah mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang memiliki atau teman-teman sendiri mungkin yang masih kuliah, memiliki tugas kuliah belum selesai, bingung ngatur waktu, artinya saya tuh baiknya itu ngerjain tugas atau memperbanyak ibadah aja. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa jadi satu semua? Artinya yang paling utama tuh yang mana sih sebenarnya? Ngerjain tugas skripsi atau apa namanya? Udah baca Quran aja, ntar tugasnya belakangan aja. Walaupun nggak bisa ditinggal ya. Cuma yang saya bahas di sini keutamaannya. Punya tugas dari dosen tuh belum selesai. Tapi bulan Ramadan, ntar kalau garap skripsi, garap tugas itu habis semua waktu yang nggak ada waktu ibadah. Yang lebih utama yang mana? Atau mungkin kerja. Kerja dari pagi sampai sore, jam 7 sampai jam 3 sore, nggak ada waktu ibadah, malam juga capek nanti. Nah itu sebaiknya gimana? Di sini yang mau saya bahas, ternyata terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ikhtilaful ulama di sini. Ada dua pendapat tentang permasalahan ini. Jadi saya jelaskan aja. Bahwasannya pendapat yang pertama itu menjelaskan kalau puasa ini dibandingkan dengan pekerjaan usaha yang berkaitan dengan kehidupan, kerja tuh kalau nggak kerja mati gitulah ya, maka tetap lebih utama yang kerja. Jadi kalau kita punya kerja kemudian di bulan Ramadan, sebagian ulama pendapat yang pertama mengatakan lebih utama bekerja. Kenapa? Karena kalau melihat dari alasannya, kalau bekerja itu bisa bermanfaat ke banyak hal. Maksudnya banyak hal gimana? Dengan kita bekerja, kita dapat uang,
kita bisa menghidupi keluarga umpama, kita bisa makan akhirnya nggak jadi mati umpama kan gitu. Kita bisa menghidupi kebutuhan kita sehari-hari, maka itu bisa kita gunakan untuk ibadah yang lain. Tapi kalau puasa, kita nggak kerja tuh. Kalau kita puasa, kalau puasa aja dibandingkan kerja itu cuma buat puasa aja. Kalau kita kerja, dapat penghasilan, kita bisa lebih sehat lagi badannya, bisa lebih fit, kita bisa melakukan ibadah selain puasa. Apa aja udah selain puasa. Jadi manfaatnya lebih banyak. Itu. Itu pendapat yang pertama. Ya pasti pekerjaannya yang halal lah. Kalau haram gak usah ditanyain lah ya. Kalau pendapat yang kedua itu mengatakan tunggu dulu ditafsir, diperinci lagi kerjanya gimana gitu. Pendapat yang kedua itu mengatakan kalau keuanganmu itu udah cukup, kamu nggak usah kerja tuh, udah bisa menghidupi kehidupan sehari-hari, ya udah ibadah aja, nggak usah kerja. Itu pendapat yang kedua. Artinya kalau kita sudah memiliki harta yang cukup untuk apa namanya kehidupan sehari-hari, bisa untuk makan, bisa untuk segala hal, maka ya ibadah aja. Jadi kalau skripsi gimana skripsi? Kalau skripsi, waduh gimana tuh ya? Kalau skripsi kalau masih apa namanya banyak banget, padet banget, nggak bisa ditinggal tugasnya, ya udah selesain dulu aja nggak apa-apa. Selesain, nanti kalau udah kelar bisa lebih apa namanya enak lagi buat ibadah. Kalau udah kosong ya udah selesain dulu tugasnya. Kan nggak mungkin juga tuh tugas dari pagi sampai malam kan nggak mungkin tuh. Penting juga palanya. Jadi apa namanya kita harus tahu objektifnya tuh di mana. Kalau ada perbedaan pendapat gini, kita bebas mau pilih yang mana. Jadi enaknya di zaman sekarang tuh demikian. Jadi kalau kita ada permasalahan, otomatis kita tinggal milih aja kayak apa namanya sesuai pendapat dari ulama tuh bagaimana. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf tadi ada gangguan mic juga. Kurang lebih sudah saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Kita sharing-sharing aja. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya kepada Gus Rocky. Saya sedikit memberikan kesimpulan ya. Dalam Ramadan ini tadi yang beliau sampaikan, kita senantiasa harus lebih-lebih untuk manajemen waktu ya. Bagi kita yang mahasiswa, bagi kita yang sudah bekerja, bagi kita yang punya aktivitas lain, tetap berpuasa, tetap beribadah, tapi tetap malamnya kita untuk tadarus, untuk tarawih, dan 10 hari terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oke, mungkin teman-teman kita buka sesi pertanyaan ya. Kita sementara buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa aktifkan mikrofon secara langsung atau bisa via kolom chat di bawah. Baik, kami persilahkan. Oke, silakan teman-teman. 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, baik. Silakan ya dari saudara Hayat.
Silakan selanjutkan pertanyaannya. Oke, langsung saja satu kalimat, satu paragraf itu. Biar langsung dibaca pertanyaannya. Oke, ini duluan ya dari Saudari Zusa. Izin bertanya, Gus. Pada saat sahur kan ada waktu imsaknya. Tapi ada yang bilang boleh dilanjutin sampai sebelum azan subuh. Itu bagaimana? Oke, oke dipersilakan menjawab pada Gus Rocky. Oke, ini saya jawab satu-satu dulu ya. Ya, Pada saat sahur kan ada waktu imsak, tapi ada bilang boleh lanjut sampai sebelum adzan subuh. Oke, gini. Jadi ulama itu orang yang cerdas, teman-teman. Ulama itu orang yang pintar dan dia bisa kalau membuat hukum itu apa namanya? Kalau mau bikin hukum itu mempertimbangkan kemaslahatan umat. Jadi dalam pembatasan dalam pembatasan makan terakhir saat sahur itu puasa itu kan sebenarnya dimulai dari waktu subuh kan seperti yang teman-teman tahu itu udah masyhur sekali kan. Mulai dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, waktu subuh itu sebenarnya mulai puasa. Jadi dimulai puasa start nggak boleh makan itu ketika terbitnya fajar sodik artinya waktu subuh. Terus imsak itu apa sebenarnya? Imsak itu adalah waktu ikhtiyat, waktu berhati-hati. Jadi membuat kita lebih waspada, membuat kita lebih berhati-hati ketika berpuasa. Jadi ulama itu memikirkan umatnya kalau aku bilang, ini kalau dibuat hukum mulai puasanya itu waktu subuh, ntar kalau ada yang masih ngunyah gimana? Kalau ada yang masih nelan obat, kalau masih ada yang nelan makan, tapi udah subuh tuh gimana? Ternyata ulama kita tidak seceroboh itu. Mereka membuat hukum yang namanya waktu imsak. Artinya di waktu itu kita nggak boleh makan, stop. Tapi mungkin teman-teman ada yang butuh mengkonsumsi obat, waktunya udah habis, tapi masih waktu imsak, belum waktu subuh, nggak apa-apa diminum aja. Atau mungkin yang masih telat atau gimana, itu cepat-cepat dihabisin. Yang penting kalau udah waktu imsak, harus segera ditelan. Tapi itu nggak membatalkan puasa. Masih belum dimulai puasanya. Dimulai puasa ketika waktu subuh. Jadi itu adalah waktu berhati-hati supaya kita lebih berwaspada aja gitu aja. Mungkin sekian. Semoga membantu ya. oke. Terima kasih atas jawabannya pada Gus Rocky. Begitu ya teman-teman. Jadi ya tetap Ya. imsak sebagai waktu ikhtiar. Baik, tentunya dianjurkannya tetap habis imsak kita tidak makan lagi gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Saudara Hayat. Saya pernah bolong puasa Ramadan tahun kemarin, terus belum saya kodok sampai tahun ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa cukup mengodok saja atau ada yang lebih? Oke, Gitu, guys. oke. Baik, ini lumayan menarik. Tapi ya oke lah. Ini mungkin bagi teman-teman yang apa namanya punya tanggungan puasa tahun kemarin berarti kan belum belum setahun ya. Kan puasa masih belum mulai itu. Masih ada waktu untuk menggantikan puasa tadi. Kalau puasanya itu tahun kemarin, artinya baru baru tahun kemarin ini, bukan puasa yang kemarinnya lagi, maka cukup mengkodok aja. Mengkodok niat puasa kodok, saya niat berpuasa kodok wajib Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu udah cukup. Tapi kalau puasanya itu sudah kelewat 2 tahun, jadi puasa kemarin lagi masih ada tanggungan, maka belum cukup kalau kita mengkodok. Tapi kita harus membayar kafaroh. Membayar kafaroh. Jadi kita memberi makan kepada orang miskin. Itu itu caranya. Jadi 1 hari itu
ada batasannya sendiri. Jadi 1 hari 1 kafaroh, 2 hari ya 2 kafaroh, berarti ada kafarohnya di situ. Ada batasannya. Kalau cuma ngodoi doang nggak cukup, jadi kita harus memberi makan orang miskin. Kadarnya tuh gimana ya? Kadarnya per hari itu nanti ada hitungannya sendiri. Nah, demikian. Semoga membantu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari saudari Rara. Assalamualaikum Gus. Ulama menyiapkan diri berbulan-bulan sebelum Ramadan. Lalu bagaimana menyiapkan persiapan itu bagi Gen Z yang hidup serba cepat dan instan? Gimana nih? Ini serba instan, maksudnya gimana? Mie instan. Ini ya teman-teman, persiapan malah jadi curhat ntar. Gen Z itu emang kebiasaan instan ya. Aduh jangan, nggak baik itu. Persiapan itu maksudnya ya cukup kita tahu aja. Artinya sebenarnya kayak tadi yang udah saya jelaskan itu sudah cukup apa namanya untuk wawasan walaupun gak banyak lah itu dikit. Cuma yang harus kita persiapkan itu tahu sebenarnya. Oh ternyata Ramadan itu keutamaannya banyak sekali. Yang wajib itu ini, kemudian yang nggak boleh itu ini, kesunahannya itu ini, itu harus tahu. Kesunahannya Ramadan tuh gak banyak kok teman-teman. Tadi kan kewajiban, udah saya jelaskan sebagiannya. Kalau kesunahan-kesunahan banyak banget. Simpel aja kayak sahur, sahurnya melakukan sahur, makan, jangan sampai lupa. Itu sahur tuh sunnah ya. Terus yang kesunahan yang lain yang paling gampang yaitu cepet-cepet dibatalin puasanya kalau udah adzan maghrib. Jangan nunggu-nunggu. Kayak udah adzan tuh langsung aja makan. Langsung dibatalin. Itu karena tuh sunnah. Kemudian ya banyak lah. Kayak tadi itikaf dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Jadi harus tahu aja. Ketahui dulu hukum-hukumnya. Sehingga kalau kita udah tahu hukum-hukumnya, tinggal kita laksanain. Karena, ini ada quotes nih. Karena yang penting itu bukan paham, tapi kita melaksanakan. Bagi saya pun itu melaksanakan apa yang saya ketahui itu susah sekali. Jadi bukan hal yang gampang. Mungkin benar orang yang paham agama itu oke. Walaupun saya juga gak paham, saya masih bodoh banget. Jangan sampai kita salah menafsiri orang yang paham agama, orang yang paham-paham tentang hukum. Mungkin teman-teman sudah tahu hukum-hukumnya. Oh ini wajib, oh ini salah, oh ini nggak boleh, ini sunnah. Tapi nggak dilakuin. Jangan sampai. Karena yang paling penting itu adalah amaliyah. Ilmu kalau nggak diamalin itu percuma. Kita bisa berdosa di situ. Karena kita nggak mengamalkan ilmu kita. Jadi yang paling berat itu adalah mengamalkan. Mungkin cukup sekian. Semoga membantu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Tentunya kita di sini karena rata-rata Gen Z, yaitu ya tadi pesan untuk kita semua untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati di bulan Ramadan nanti. Mungkin ini pertanyaan terakhir Hmm. dari saudari Salwa Nafiyah. Mau tanya Gus, semisal saat menjalankan puasa kita jatuh sakit dan mengharuskan untuk melakukan infus. Apakah infus itu bisa membatalkan puasa kita, Gus? Seperti itu. Oke, tes saya dulu. Oke, jadi untuk masalah infus ini lumayan panjang, tapi saya jelaskan aja setahu saya nggak apa. Jadi ada zaman sekarang tuh yang namanya suntik ya. Suntik itu kan kita memasukkan jarum ke tubuh kita. Pertama saya tafsir dulu, saya perinci dulu jawabannya. Kalau apa namanya teman-teman udah tidak kuat untuk berpuasa, sakit yang mengharuskan untuk membatalkan, maka tuh nggak apa-apa. Tapi kalau masih bersikukuh untuk apa namanya memasangkan infus atau mungkin di permasalahan yang lain kayak suntik, make up gitu ya, itu bagaimana hukumnya?
Setahu saya, setahu saya ya, kalau suntik itu apa namanya? Kita memasukkan lubang suntik kan bisa di sini tuh, di apa namanya di tangan. Kemudian dimasukkanlah di situ, itu tidak membatalkan. Jadi masih aman aja, kecuali kita memasukkan perkara yang di luar tadi melalui lubang-lubang yang ada di tubuh. Mungkin kayak lubang ini, hidung, atau dan lain sebagainya, itu membatalkan. Tapi kalau cuma infus doang dimasukin, kemudian ada bus, artinya kita jadi sehat di situ, maka itu tidak membatalkan. Masih aman-aman aja. Cukup. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan, Gus. Apa mau dilanjutkan? Apa Lanjut kita aja mas, cukupkan? kalau mas. Biar biar Oke, apa masih ada itu. oke, oke. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Habis ini kita tutup sesi tanya jawab. Izin bertanya, Gus, banyak Gen Z itu di bulan Ramadan berpacaran untuk motivasi, untuk motivasi Gen Z. Bagaimana untuk beribadah lebih giat? Mungkin seperti itu ya, gitu, Gus. Waduh, ya ini kurang lebih sama lah jawabannya mungkin ya. Artinya mungkin teman-teman tahu kalau hal pacaran kan bukan hal yang asing bagi kita. Artinya hukumnya itu bagaimana itu jelas tidak diperbolehkan. Itu haram, itu berdosa. Terus bagaimana cara kita menghindari berpacaran tadi? Artinya supaya kita tidak melakukan pacaran. Apalagi di Gen Z ini sudah sangat, di zaman sekarang sudah sangat relevan sekali, tidak apa ya, sudah sangat masyhur lah kayak pacaran kayak gitu. Cukup tahu aja tadi sudah saya jelaskan tadi kayak amaliyah yang penting tuh teman-teman. Maksudnya amaliyah itu gimana ya? Kita tahu kita tuh salah, pacaran tuh salah, ya jangan dilakuin. Ketahui dulu kalau di bulan puasa itu cuma sebulan, bahkan Lailatul Qadar itu cuma satu malam aja. Satu malam carinya nggak tahu gimana, yang tahu cuma kisi-kisi, yakni 10 hari terakhir, masa iya masih mau pacaran? Kayak yang bener aja maksudku, eh, ini bulan waktunya kita farming, aura farming, pahala farming ya. Jadi jangan sampai, ini juga Nabi pernah menyampaikan ini. Nabi pernah menyampaikan hadis tentang orang-orang yang melakukan dosa di bulan puasa. Itu banyak sekali. Jadi Nabi pernah berkata, orang yang rubba sho'im laisa lahu min syami ilal ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyami ilas sahru. Banyak sekali orang yang puasa ya, itu dalam berpuasanya itu dia hanya mendapatkan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dalam tergolongan itu, jangan sampai. Nabi sudah sempat menyindir bahwasanya banyak orang yang puasa, tahu nih puasa bulan yang penuh berkah. Tahu tadi udah saya jelaskan ya. Tapi dia keluar dari bulan Ramadan, yang dia dapatkan cuma lapar. Itu Nabi udah menyindir. Itu nggak tahu, artinya kita sebagai umatnya jangan sampai tergolongan dari hadis itu. Dari sekian banyak hadis yang menjelaskan keutamaan Ramadan, jangan sampai kita tergolongan di hadis yang barusan saya baca. Karena itu sangat eman sekali. Jadi masa iya pulang apa pulang keluar dari bulan Ramadan cuma dapat lapar, eman banget ya. Jangan sampai, saling mengingatkan, saling mengamalkan, karena yang paling penting itu amal. Saya sendiri pun eh, tahu bahwasanya mengamalkan ilmu itu sangat susah. Kalau hanya paham mungkin gampang, cuma oh ya ini nggak boleh, oh ya ini boleh, gitu aja. Tapi yang paling susah itu adalah mengamalkan. Cukup demikian, cukup demikian. Oke, baik. Atas terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari saudari Eva Nur Fitriani. Assalamualaikum Gus.
Izin bertanya, apabila dalam suatu desa menganut ajaran NU, tapi kalau sholat tarawih tersebut menganut ajaran Muhammadiyah seperti 11 rakaat, Hmm. apakah boleh mencampur adukan ajaran? Ya, ya. Bagaimana hukumnya, Gus? Oke. Oke, ini saya izin jawab ya. Untuk permasalahan terawih. Karena terawih di Indonesia tuh rakaatnya banyak sekali. Itu sebenarnya yang betul yang mana? Kalau saya biasanya ke 20 boleh nggak sih tiba-tiba 11 kayak tiba-tiba terawih sekali tuh gimana? Jadi teman-teman kalau di desanya itu ada yang terawih 11 rakaat atau berapa rakaat tergantung. Pokoknya ganjil ya. Itu boleh. Kenapa boleh? Ya karena itu sunnah ya. Nggak ada yang mewajibkan puasa tarawih itu 20 rakaat, nggak ada yang mewajibkan. Yang penting melakukan sholat tarawih. Bahkan ya, tarawih itu nggak wajib jamaah, teman-teman. Nggak wajib jamaah. Untuk beberapa yang masih belum tahu bahwasannya saya tarawih sendiri sama saya tarawih jamaah itu lebih baik yang mana? Baik semua. Yang penting kita tarawih jangan sampai kita lewat. Kenapa tarawih itu sendiri itu sama aja pahalanya? Karena yang paling bahaya, karena itu sholat sunnah ya, yang paling bahaya adalah kalau kita itu meyakini bahwasannya tarawih itu wajib jamaah. Itu malah salah tuh. Oh kamu gak jamaah, kamu dosa, kamu gak dapet pahala sholat tarawih itu yang malah bahaya. Malah bisa dosa. Artinya bisa membuat persepsi kalau tarawih itu wajib jamaah. Jangan sampai ya. Jadi dalam sholat sunnah ini semuanya sunnah, gak ada hukum paten kayak harus jamaah, lebih baik jamaah atau rokaatnya harus sekian sekian, nggak ada. Jadi yang penting sholat taraweh imanan waktu saban kayak tadi yang jelasin. Kita bersungguh-sungguh, maka nanti kita keluar dari bulan Ramadan seperti halnya bayi baru lahir. Nah, cukup sekian, semoga membantu. Oke, ini dari grup ada satu lagi, Gus. Oh iya, Heeh, katanya malu pengen tanya. eh Ya, namanya perempuan tentunya sebulan sekali mengalami haid atau datang bulan. Nah, ada nggak doa supaya tidak keluar haid di bulan Ramadan seperti itu, Gus? Atau malah ya tetap menerima saja, eh ya beramal seperti biasa atau gimana, Gus? saya nggak tahu kalau doa. Yang taunya malah pil. Minum KB itu udah nggak head, nanti itu nggak apa-apa minum aja. Nggak ada deh ya, nggak ada. Maksudnya doa untuk jangan head, ya Allah jangan kasih head. Aduh nanti saya menggantiin puasa, aduh waktu puasa malah makan saya nggak bisa fokus ibadah nggak. Head itu bukan hal yang jelek teman-teman. Head itu bukan hal yang jelek. Jadi hakikatnya perempuan tuh mengeluarkan darah kotor supaya membersihkan dirinya dia. Itu kan kalau desain jelasin kan itu kan darah kotor yang ada di rahim kemudian keluar. Itu saya normal itu, nggak ada yang perlu di apa namanya dijanggalkan di sana. Nggak ada yang perlu disesali kalau kita head. Kalau teman-teman yang perempuan ini head. Karena itu adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena nggak ada uzur yang memperbolehkan puasa. Yang kayak nggak ada, kita masih kuat nih, tapi tiba-tiba sama Allah nggak dibolehin puasa. Itu cuma head. Kalau kita laki kan nggak ada uzur sama sekali. Maka nggak ada doanya. Ya kalau nggak head ya syukuri, kalau head juga disyukuri. Jangan sampai ada semoga gak head, janganlah. Karena itu bukan hal yang jelek juga. Sabar aja kalau disuruh gantiin. Kan bisa juga teman-teman kalau bingung mengkodok, capek mengkodok, tinggal pasin waktunya aja mengkodok dengan puasa sunnah. Kayak umpama mungkin ada puasa kayak Syawal ini ya setelah Ramadan kan di apa namanya disunnahkan untuk berpuasa. Bukan pas hari raya lah ya. Nggak boleh puasa waktu hari raya. Setelah hari raya tuh H+2 itu puasa. Itu sekalian mengkodok nggak apa-apa. Jadi satu aja. Jadi nggak itu nggak apa namanya nggak males lah. Atau mungkin Senin Kamis itu diniatin kodok cari sunnah juga. Itu juga bisa. Jangan sampai janganlah kalau doa nggak head mah. Aduh nggak tahu doa apa itu.
Mungkin demikian, semoga membantu. Oke. Oke, terima kasih atas seluruh jawaban dari pertanyaan dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah sangat antusias untuk bertanya. Ya, sih teman-teman. Harapannya setelah kajian Ramadan ini, 2 minggu lagi kita akan menjalankan bulan Ramadan. Kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan manajemen waktu dengan baik, mempersiapkan ibadah kita dengan baik. Baik, sebelum kami tutup, seperti biasa, kita untuk foto bersama terlebih dahulu, Gus, izin. Ya. Teman-teman yang berkenan untuk on cam dipersilahkan ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Iki, oh ya, Oke, silakan teman-teman yang ingin on cam. Oke, sudah ya. Saya hitung, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Terakhir, gaya bebas, silakan. 1, 2, 3. Oke, oke. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dalam segi ucapan dan perbuatan dalam kajian on pada malam hari ini. Juga sekali lagi saya ucapkan pada Gus Rocky beserta tim atas waktunya dan makasih kesediaannya ya. untuk Makasih, menemani makasih, kita, Pak. Makasih. pada sesi malam hari ini. Sampai jumpa pada kajian-kajian berikutnya. Jangan lupa untuk nantikan di Instagram Binadas Lugah. Kurang lebihnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.